Salam saudara semuanya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Senang sekali kita bisa beribadah sama-sama hari ini. Kita memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita akan baca ayat fotum kita. Saya akan baca di ayat yang ganjil, nanti saudara baca di ayat yang genap. Dan di ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 138, ayat yang pertama sampai yang kelima. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu, saudara. Aku hendak sujud kehambaanmu yang oleh karena kasihmu dan oleh karena kesetiaanmu, sebab membuat namamu menjadi segala sesuatu. Pada hari ini aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudara, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut. Sama-sama, mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Mari kita tinggikan, kita puji nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Penebus satu-satunya bagi manusia. Tepuk tangan sama-sama. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, kami agungkan namamu. Pembebas, pembebas segala belenggu. Amin. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Sorak-sorai bagi Dia. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, Yesus Kristus, sucikan dengan cahaya terang. Padahal suara angkat tanganmu, katakan Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu. Pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Sama-sama katakan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain. Hanya Kaulah satu-satunya penebus kami. Oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi katakan Yesus, Kau yang berkuasa untuk selamanya. Lamanya kami agungkan
Mari kita puji Dia, tinggikan nama Yesus. Angkat suaramu, naikkan pujian bagi Dia. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Angkat suaramu, naikkan pujian. Mari nyatakan betapa ajaibnya kesetiaan selamanya. Amin. Nyanyian kemenangan, nyanyi kemenangan, harapan dunia. Kristus telah bangkit, Roh Kudus bawa kita dalam kasih kekalnya. Oh, kita sungguh umatnya yang telah bebas, penuh harapan, betapa besar kasih Bapa. Oh, kita sungguh umatnya yang telah bebas. Kaulah harapan kami Yesus, besar kasih Bapa. Nyanyi kemenangan, harapan dunia. Kristus telah bangkit, Roh Kudus bawa kita dalam kasih kekalnya. Dari kegelapan, dari kegelapan masuk dalam terang. Putra ditebus oleh darahnya. Amin. Semuanya. Oh, kita sungguh umatnya yang telah bebas, penuh harapan, betapa besar kasih Bapa. Oh, kita sungguh umatnya yang telah bebas. Amin. Betapa besar kasih-Mu Bapa bagi kami. Mari jemaat Gibeon sama-sama katakan. Kamilah anak anugerah yang sekarang merdeka. Kau yang membayar kami dengan darah yang mahal. Inilah kasih-Nya saat Bapa panggil pulang. Pandang Dia di dadanya, satu suara memuja. Inilah kasih-Nya. Tepuk tangan sama-sama. Oh, amin. Kalau pengharapan kami Yesus, sekali lagi katakan. Oh, kita sungguh umatnya yang telah bebas, penuh harapan, betapa besar kasih Bapa. Sekali lagi katakan. Oh, kita sungguh umatnya yang telah bebas, penuh harapan, betapa besar kasih Bapa. Besar kasih Bapa, besar kasih Bapa, besar kasih Bapa. Amin. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki minggu ke-16 dari perenungan Katekismus Reformasi. Saya akan menyajikan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawaban dan juga ayatnya. Siapakah penebus itu? Satu-satunya penebus adalah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang kekal dan tidak berdosa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan menanggung hukuman atas dosa itu sendiri.
Kita baca dari Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi pusat dari pertanyaan katekismus minggu ini adalah kata penebus. Kita mungkin jarang menggunakan kata penebus dalam keseharian kita. Tapi izinkan saya untuk memberikan beberapa definisi dari kata penebus. Yang pertama, penebus adalah menukarkan sesuatu. Sama seperti kalau saudara pernah bermain di suatu permainan yang berhadiah. Saudara akan mendapatkan kupon yang nantinya bisa ditukarkan dengan suatu hadiah. Jadi saya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Ada terjadi pertukaran di sana. Dan definisi kedua adalah membeli atau mendapatkan kembali. Saudara mungkin pernah menggadaikan sesuatu dan sekarang saudara ingin membeli barang tersebut kembali. Nah, sekarang saya ingin kita sama-sama membayangkan sebuah skenario. Bayangkan ada seseorang yang dimasukin ke dalam penjara karena dia memiliki hutang yang sangat besar. Dan orang tersebut dalam keadaan tidak memiliki banyak uang untuk membayar hutang tersebut. Nah, kita mungkin bisa bayangkan penjara itu mungkin sempit, kecil, kadang mungkin bau, kotor, gak ada Netflix, gak ada TV, gak ada handphone. Jadi pasti bosan di dalam sana kan. Dan yang dirasakan oleh orang tersebut pasti dia ingin keluar gitu. Jadi orang tersebut masuk ke dalam penjara karena hutang yang tidak bisa dia bayar. Dan cara satu-satunya agar orang tersebut bisa keluar adalah dengan membayar hutang tersebut. Tapi pertanyaan saya, bagaimana dia bisa membayar hutangnya kalau nyatanya dia berada di dalam penjara? Alkitab dengan jelas menggambarkan apa yang menjadi akibat dari dosa. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dosa membawa kematian. Dosa membuat kita memiliki hutang yang begitu besar yang tidak bisa kita bayar dengan semua usaha dan upaya kita sendiri. Kondisi kita akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita tidak bisa dan selalu gagal dalam mentaati hukum Allah. Dan kita layaknya dihukum karena ketidaktaatan kita. Tidak ada harapan bagi kita. Dan maut adalah upah kita. Kita semua adalah tahanan dari dosa. Dan untuk kita bisa bebas, kita memerlukan seorang penebus. Ada harga yang harus dibayar untuk kita bisa bebas dari status tahanan tersebut. Harga yang dibayar itu bukan dengan emas ataupun dengan semua benda berharga. Tetapi Tuhan Allah atas kebaikannya yang dengan rela, dia memberikan anaknya yang tunggal, ganti kita, menebus semua dosa kita. Inilah yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kita. Dia datang untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Kristus yang taat sepenuhnya kepada Allah. Namun ketaatan Kristus justru membawa hukuman kepada dia. Hukuman mati di atas salib. Kitalah yang seharusnya menerima kutuk dan hukuman kekal itu. Namun Kristus ganti kita. Agar di dalam dia kita dapat menerima berkat termulia. Yaitu perkenanan Allah dan kehidupan kekal. Sang penebus membebaskan kita untuk satu tujuan. Dia menebus kita untuk dirinya sendiri. Agar kita menjadi miliknya. Dia ingin menjalin hubungan dengan kita. Penebusan Kristus mengikat kita kepadanya. Sebagai orang percaya di dalam Kristus, kebenaran ini sangat menenangkan hati kita. Karena kita tahu bahwa kita dipanggil untuk memiliki hubungan yang intim dengan Juru Selamat kita. Dia tahu semua dosa kita dan hukuman yang pantas yang harus kita terima. Namun, Dia memilih untuk tidak hanya mengampuni kita, tetapi juga memiliki hubungan pribadi yang penuh dengan kasih dengan kita.
Dan kita dapat hidup dengan keyakinan bahwa penyertaan dan pendampingan Tuhan senantiasa menopang kita sampai akhir. Saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Saya berikan waktu untuk kita bisa sejenak berdoa. Minta ampun. Mungkin terkadang kita tidak menghargai pengorbanan Kristus. Dan tidak menyadari bahwa Kristus telah menebus semua dosa kita. Dan kadang kita mungkin mencari cara dan jalan dengan melakukan banyak hal agar kita bisa merasa diterima oleh Kristus. Silakan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah mengirimkan putra-Mu, yaitu Yesus, untuk mati bagi dosa-dosa kami, sehingga kami dapat ditebus, dan kami dapat menikmati anugerah hidup kekal yang indah bersama dengan Engkau. Ampuni kami apabila dalam keseharian kami ini lupa bahwa kami telah ditebus dari dosa kami. Dan Kristus menebus kami agar kami bisa lagi dapat memiliki hubungan secara pribadi dengan pencipta kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. My mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that crucified tree. His body and dressed in tears, then lay Him down in Joseph's tomb. He enters by heaven's throne, Messiah's dead and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. And not the and the Son of Heaven rose again. Oh, triumphant dead, where is your sting?
Mari sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi penebus kita, Yesus Kristus. Karena pengorbanan-Mu Yesus kami diselamatkan. Karena kematian-Mu kami dibebaskan. Dan karena kebangkitan-Mu, maut tidak berkuasa lagi atas kami. Biar selama hidup kami meninggikan Kau, memuji Kau Yesus. Mari saudara dengan segenap hati kita katakan, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name. Selamanya hanya nama-Mu Yesus. We will sing your praise, oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Amin. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Yesus, Sang Anak Allah, Kau yang setia. Kau yang setia, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih karena Kau memberikan kehidupan bagi kami. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Amin. Pengorbanan-Mu sangat berharga bagi kami dan memberikan keselamatan. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Amin. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau
mati bagi kami. Engkau yang disalib bagi kami. Engkau yang menjadikan kami milik-Mu selama-lamanya, tidak pernah meninggalkan kami. Mari saudara sembah Dia, tinggikan nama Yesus. Forsake me for your presence, never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Amin. Kau buktikan, Yesus, Yesus. Kan ku angkat tanganku Tuhan, kan ku angkat tinggi. Kami berserah kepada-Mu. Selamanya Engkau setia. Mari sama-sama nyatakan dengan hati kita. Kan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepada-Mu. Selamanya Engkau setia. Terima kasih buat kasih yang besar yang Kau berikan kepada kami umat-Mu, anak-anak-Mu ini. Engkau yang tidak bisa mati. Engkau rela mati bagi kami, supaya kehidupan yang Kau miliki itu menjadi kehidupan kami. Engkau yang tidak seharusnya mati, tetapi Engkau mati dan Engkau bangkit, supaya maut, musuh terbesar kami, dikalahkan. Dan Engkau tetap tinggal dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, itu adalah anugerah yang terbesar yang Kau beri buat kami. Dan saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami, kalibrasi hati kami. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itulah yang menguatkan kami dan menjadi pengharapan buat kami. Kami siap untuk mendengarnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi Anda masing-masing pada saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami juga mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat finansial yang Kau percayakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau sampai pada saat hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan kami. Kiranya melalui apa yang kami beri ini dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Dan kami siap memberi, kami telah berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hai, welcome to Gibeon Church. Kembali bersama saya Elin dalam Gibeon Weekly News.
Penyerahan anak di Gibeon Church adalah sarana anugerah bagi para orang tua untuk menyatakan di hadapan sidang jemaat bahwa anak mereka adalah milik Tuhan. Dan juga sebagai bentuk komitmen dari orang tua untuk mendidik anak-anak dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Gibeon Church akan mengadakan upacara penyerahan anak pada tanggal 15 April 2024 pukul 6 sore di Gibeon Church. Anda dapat mendaftar melalui link berikut atau kunjungi Connect Booth untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Tak terasa liburan telah usai dan saatnya kita bersemangat kembali untuk beraktivitas. Kami ingin menginformasikan bahwa seluruh kegiatan tengah minggu Gibeon Church termasuk care group serta layanan WhatsApp dan Tokopedia kami akan segera aktif kembali pada tanggal 23 April 2024. Pada tanggal 25 April, Gibeon Church akan mengadakan seminar penginjilan How to Share the Gospel bekerjasama dengan Evangelism Explosion Indonesia. Bagi Anda yang sudah mendaftar, jangan lupa hadir pada pukul 6 sore. Dan bagi Anda yang belum mendaftar, hari ini adalah pendaftaran terakhir. Jadi segera daftarkan diri Anda. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi Connect Booth di basement setelah ibadah ini. Di sana ada para leaders and pastors yang akan membantu Anda. Thank you for your support. Terima kasih atas dukungan Anda dalam proses pembangunan dan renovasi gedung Gibeon Church hingga saat ini. Kami masih membuka donasi untuk dana pembangunan. Anda dapat menggunakan beberapa cara berikut. Transfer melalui rekening Building Fund di layar ini, scan QR Code pada kartu Ways to Give di kursi Anda, atau melalui mesin EDC di Giving Booth Gibeon Church di lantai basement setelah ibadah ini. Informasi tadi sekaligus menutup Gibeon Weekly News kali ini. Happy Sunday and enjoy the sermon. God bless you. Hari ini saya akan dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, Yesus Kristus Penyelamat dan Tuhan kita satu-satunya. Saya mau dibaptis karena saya telah menerima Yesus sebagai juru selamat saya, sebagai Tuhan Allahku, dan sebagai bukti ketaatan saya, dan serta ingin meninggalkan hidup saya yang lama. Saya mau dibaptis karena the gospel itu sudah transform my life dan saya siap untuk fully commit to Jesus as my personal savior. Terima kasih. Saya ingin dibaptis hari ini karena saya ingin belajar lebih mengenai kebenaran firman Tuhan dan saya ingin berkomitmen untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi sehingga saya bisa bertumbuh di Gibeon secara iman. Berikan apresiasi untuk pengumuman. Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church bagi setiap saudara yang saat ini bersama-sama di tempat ini dan juga kami menyambut saudara yang beribadah secara live streaming. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Satu anugerah bagi saya untuk kembali menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, saudara. Nah, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, pada tanggal 6 April kemarin, saudara, ada 37 saudara-saudara kita yang telah mendeklarasikan iman mereka di dalam sakramen baptisan. Mari kita berikan tepuk tangan, saudara. Nah, saudara, adakah dari antara saudara yang dibaptis pada tanggal 6 kemarin itu hadir di tempat ini? Bolehkah mengangkat tangan? Adakah? Tidak ada? Oh, ada ya. Bolehkah bangkit berdiri, saudara, yang kemarin dibaptis? Yang mengangkat tangan, bolehkah bangkit berdiri? Mari kita berikan sambutan, saudara. Nah, ada 37 orang, saudara, dan 17 diantaranya adalah teman-teman dari youth. Jadi mereka saat ini sedang beribadah di youth, saudara. Nah, saudara, kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita, ke-37 orang itu, biar kiranya iman mereka terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Dan kita juga akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu sempurna yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Kami juga bersuka cita saat ini, Tuhan, menyambut saudara-saudara kami yang telah mendeklarasikan iman percaya mereka melalui sakramen baptisan kudus beberapa waktu yang lalu, Tuhan. Kami berdoa biar kiranya momen baptisan ini tidak hanya menjadi sekedar tanda dan berlalu begitu saja, tapi biarlah ini boleh menjadi langkah iman untuk saudara-saudara kami ini boleh semakin meletakkan iman percaya mereka kepada Tuhan di dalam menjalani proses pengudusan di dunia ini.
Tuhan menyertai setiap saudara kami ini di dalam perjalanan iman mereka, dan kiranya mereka boleh terus bertumbuh semakin serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga akan menyambut kebenaran firman-Mu. Ya, kiranya Engkau menenangkan hati kami ya Tuhan. Dan Allah Roh Kudus tolong kami untuk kami belajar, tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh belajar untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang terbatas, biar kiranya di tengah keterbatasannya firman Tuhan tetap disampaikan dengan benar, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Nah saudara, sebelum saya memulai khotbah saya juga ingin mengingatkan kepada setiap kita saudara, dan mendorong kepada setiap kita untuk dapat join di seminar How to Share the Gospel. Bagaimana kita bisa share Injil itu kepada orang lain pada hari Kamis besok saudara. Biar kiranya kita sama-sama belajar bagaimana untuk bisa mengabarkan kabar baik ini kepada saudara-saudara kita yang belum pernah mendengar kabar baik Injil ini saudara. Pendaftaran seperti yang tadi disampaikan ditutup hari ini. Jadi bagi setiap saudara yang ingin mengikuti seminar ini, saudara bisa mendaftarkan diri saudara hari ini. Baik, kita akan masuk ke dalam bagian firman Tuhan kita. Nah saudara, kita masih berada di dalam sermon series kita di Apostles' Creed, Credo Rasuli, dan kita sudah memasuki minggu yang ketiga saudara. Di minggu yang pertama saudara, kita membahas frasa pertama dari Credo Rasuli ini, aku percaya. Lalu kemudian di minggu yang lalu kita membahas frase yang kedua yang berbunyi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan hari ini saudara, kita akan sama-sama membahas frase yang ketiga, yaitu pencipta langit dan bumi. Nah, atau di dalam pengakuan iman rasuli kita biasanya mengucapkan Khalik langit dan bumi. Mungkin ada dari antara saudara yang baru tahu Khalik itu artinya pencipta. Ya. Nah saudara, kita tahu ada banyak pandangan bermunculan terkait dengan siapa yang menciptakan dunia ini dan bagaimana dunia ini tercipta saudara. Dimulai dari sejak zaman dahulu kala, muncul mitologi-mitologi kuno yang menceritakan tentang bagaimana dunia ini diciptakan dan siapa yang menciptakannya. Misalnya, di dalam budaya Tiongkok kuno, ada banyak versi bagaimana dunia ini tercipta. Nah, salah satunya misalnya tokoh bernama Pangu, yang dikatakan muncul dari kekacauan sebelum dunia ini dibentuk, saudara. Pangu dikatakan tinggal di langit dan dia mengatur benda-benda langit. Dia juga memisahkan antara daratan dan lautan. Nah, versi lain mengatakan bahwa dunia ini tercipta baru sesudah si Pangu ini wafat. Karena dia katanya kelelahan, karena dia harus menopang langit selama 18.000 tahun, saudara. Ada lagi versi yang lain, yang mengatakan bahwa dunia ini dan isinya diciptakan oleh dewa bernama Fuxi dan Nuwa. Nah, diceritakan bahwa mereka menciptakan segala sesuatu selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7, Nuwa akhirnya menciptakan manusia karena dikatakan Nuwa merasa kesepian. Dan akhirnya di hari ke-7 itu dikatakan terciptalah makhluk yang terbuat dari lumpur katanya. Nah, ada juga mitologi lain yang berasal dari budaya Yunani kuno, saudara. Salah satunya adalah kisah tentang chaos atau kekacauan yang dikatakan tidak memiliki bentuk dan identitas yang jelas. Nah, lalu kemudian lahirlah sosok lain yang bernama Erebos dari chaos ini, yang disebut sosok kegelapan. Dan kemudian juga lahirlah sosok bernama Nyx, yang dikatakan sebagai seorang dewi. Nah, selain itu juga ada lagi mitologi-mitologi lainnya yang berasal dari berbagai negara. Dari Mesir kuno, India kuno, dan sebagainya. Nah, saudara, saya harus berterima kasih kepada Google karena telah membuat saya terlihat sedikit pintar di hadapan saudara, sehingga bisa menjelaskan ini kepada saudara. Nah, tidak hanya mitologi kuno, saudara, yang masih dipercaya oleh banyak orang. Banyak agama-agama dan kepercayaan yang ada sekarang pun, mereka memiliki versi mereka sendiri. Versi mereka masing-masing tentang siapa yang menciptakan dunia ini dan bagaimana dunia ini diciptakan. Makanya tujuan mengapa pengakuan iman rasuli ini dibuat pada abad kedua. Salah satu tujuannya adalah untuk menjadi pagar bagi kita di dalam menghadapi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Nah, saudara, pernyataan Allah pencipta langit dan bumi yang terdapat di dalam pengakuan iman rasuli tentunya bukan menjadi pernyataan yang membingungkan bagi kita, kan?
Saya percaya setiap kita percaya dan yakin bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan tidak hanya di dalam pengakuan iman rasuli, saudara. Di banyak gereja, saudara. Frase ini, pencipta langit dan bumi ini, biasa diucapkan di banyak gereja. Yang dikenal di dalam votum, biasanya. Atau pernyataan iman. Biasanya kalimat itu berbunyi seperti ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan seterusnya. Nah, di dalam Alkitab pun kita dapat menemukan ayat-ayat yang dengan jelas menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Namun kadang yang menjadi pertanyaan beberapa orang adalah ini, saudara. Apakah berarti bahwa hanya Allah Bapa saja yang menciptakan dunia ini dan segala isinya? Bagaimana dengan Allah Anak, Yesus? Bagaimana dengan Allah Roh Kudus? Apakah mereka tidak terlibat di dalam penciptaan? Nah, saudara, dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa perkataan Allah pencipta langit dan bumi bukan berarti hanya Allah Bapa saja yang terlibat dan melakukan penciptaan itu seorang diri. Tapi kebenarannya adalah ini, saudara. Di dalam proses penciptaan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bersama-sama bersinergi menciptakan alam semesta dan segala isinya. Nah, ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Yesus dan Allah Roh Kudus juga adalah agen di dalam penciptaan ini. Misalnya di dalam Ibrani 1 ayatnya yang kedua dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dan kemudian saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-30, kita melihat bahwa Allah Roh Kudus juga terlibat di dalam penciptaan. Di dalam versi Alkitab yang terbuka bagian ini dengan jelas mengatakan, saat engkau mengutus rohmu, mereka semua tercipta. Dan engkau membarui muka bumi. Nah, lalu kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah begini, saudara. Bagaimanakah kita dapat mengenal Allah yang begitu agung, begitu mulia itu, yang tidak terbatas itu, saudara? Dan apa signifikansinya di dalam kehidupan kita? Nah, mari saat ini kita bersama membaca ayat yang menjadi perenungan kita, yang terambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-1 sampai ke-11. Kita baca bergantian ya, dari saya ayat pertama, saudara ayat yang kedua, seterusnya bergantian sampai selesai. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bersama-sama. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, mungkin ada dari antara saudara yang bertanya, mengapa ayat bacaan kita ini terambil dari Yohanes 1? Bukankah ini menceritakan tentang Yesus? Sedangkan yang kita bahas adalah tentang Allah Bapa. Ya, justru karena alasan inilah, saudara. Nah, saudara, inilah perbedaan antara iman Kristen dengan agama-agama dan kepercayaan lainnya. Kalau di dalam khotbah sebelumnya, khotbah yang minggu lalu, saudara, kita tahu bahwa di dalam pengakuan iman rasuli, kita tidak hanya berkata, aku percaya kepada Allah. Agama-agama lain dan kepercayaan lain, banyak yang mengatakan, aku percaya kepada Allah. Tetapi iman Kristen tidak berhenti sampai di situ. Iman Kristen berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan di dalam iman Kristen, kita tidak hanya sekedar percaya, saudara.
tapi kita pun dapat mengenal akan pribadi Allah pencipta yang kita sembah itu. Bagaimana caranya? Hanya melalui pribadi Yesus Kristus. Yesus sendiri pernah mengatakan seperti ini. Aku dan Bapa adalah satu. Dan Yesus juga pernah berkata kepada Filipus waktu itu, yang pada waktu itu Filipus meminta untuk Yesus menunjukkan Bapa kepada mereka. Tunjukkan Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami, kata Filipus. Lalu kemudian Yesus menjawab, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan kemudian Yesus melanjutkan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bahkan kalau saudara melanjutkan Yohanes 1 ini saudara, di ayat ke-18 dikatakan dengan sangat jelas. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah mengenai hal ini saudara, Arthur Pink seorang hamba Tuhan mengatakan, tidak ada pengungkapan yang lebih besar mengenai karakter dan sifat dari Bapa selain melalui pribadi Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara, pada bagian ini ada 3 poin yang akan bersama kita renungkan. Yang pertama adalah mengenal Allah pencipta melalui Yesus sang pencipta. Lalu yang kedua, sang pencipta yang ditolak ciptaan. Dan yang ketiga, bagaimana ciptaan berdamai dengan sang pencipta. Nah, mari kita masuk kepada bagian yang pertama. Mengenal Allah pencipta melalui Yesus sang pencipta. Saudara, pada waktu saudara membaca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan menemukan ada kisah-kisah yang serupa tapi tak sama. Atau ada penekanan-penekanan yang berbeda dari masing-masing kitab. Nah itu karena masing-masing penulis menuliskan kitabnya kepada pembaca yang berbeda. Seolah-olah seperti saat kita menonton sebuah film, saudara. Kita tahu bahwa pemeran utamanya adalah Yesus dan juga inti ceritanya seperti apa kita tahu. Nah, tapi kita bisa melihat cerita ini dari 4 kamera dengan angle yang berbeda. Atau seperti ini, contoh misalnya saudara yang ada di tempat ini, saudara duduk di tempat saudara masing-masing dan saudara melihat kepada saya dari angle yang berbeda. Nah, mungkin saudara yang di sebelah kanan saya, saudara melihat saya seperti saya berumur 25 tahun. Contoh saudara ya, contoh kan gak apa-apa, yang paling bagus lah ya. Nah saudara yang di sebelah kiri saya, yang agak jauh, mungkin melihat saya seperti anak umur 24 tahun. Dan saudara yang di tengah atau bahkan di depan, mungkin saudara melihat saya seperti umur 42 tahun. Paling jauh, tapi paling dekat, paling benar saudara sebenarnya, hampir benar. Nah itu contoh saudara. Nah pada waktu saudara menceritakan tentang saya, kemungkinan ada sedikit perbedaan saudara. Namun sebenarnya poin saudara adalah sama. Saudara sedang menceritakan satu orang yang bernama Eric. Nah begitu juga dengan para penulis kitab Injil ini saudara. Cara mereka menulis, kepada siapa surat ini ditujukan itu juga berbeda. Tapi mereka menceritakan satu pribadi yang sama. Nah ada yang unik dari kitab Yohanes ini. Kalau saudara membacanya dari awal sampai dengan selesai saudara tidak akan menemukan nama Yohanes, si penulis kitab ini, di dalam kitab Yohanes ini. Ada nama Yohanes, tapi itu Yohanes yang lain, Yohanes Pembaptis. Nah, tapi menarik, karena di dalam tulisannya ini Yohanes menyebut dirinya dengan sebutan apa saudara? Murid yang dikasihi Yesus. Mungkin terkesan sombong dan arogan ya saudara ya. Ini seperti misalnya saya berkenalan dengan saudara jemaat Gibeon, lalu saudara pas waktu berkenalan saudara berkata begini, perkenalkan, saya jemaat yang yang dikasihi Pastor Michael Chris Dion. Oh, siapa? Paling yang dikasihi Pastor Mike. Tapi apakah salah? Enggak salah saudara. Karena memang Pastor Mike mengasihi semua jemaat yang dipercayakan di gereja ini. Begitu juga dengan Yohanes. Apa yang Yohanes nyatakan ini bukanlah sebuah bentuk kesombongan atau arogansi karena dia merasa dia lebih dikasihi dari murid-murid yang lainnya. Bukan. Tapi ini adalah satu bentuk kepercayaan penuh, keyakinan bahwa Yesus mengasihi dia dan bahwa dia telah mengalami kasih Yesus di dalam hidupnya. Nah lalu kalau kita perhatikan Yohanes 1 ini saudara yang kita baca, ini adalah bagian yang disebut sebagai prolog atau pembuka ya. Prolog itu adalah pembuka. Jadi prolog itu adalah
pengantar atau pembuka dari sebuah cerita. Dan biasanya kalau prolog itu akan dimulai dengan sebuah cerita yang ringan. Ya. Tapi kalau saudara perhatikan Yohanes 1 ini saudara, khususnya ya dari Yohanes 1 ayat 1. Prolog Yohanes di awal suratnya ini terkesan tidak biasa saudara. Berbeda dengan kitab Injil lainnya yang menceritakan, yang memulai kisahnya dari silsilah keturunan Yesus. Dan memulai kisahnya ada juga di Markus yang menceritakan tentang awal mula Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebelum Yesus memulai pelayanannya. Kitab Yohanes membuka tulisannya dengan sebuah kesimpulan yang sangat kuat tentang siapa pribadi Yesus yang dia ceritakan. Nah, seperti kalau saudara nonton sebuah film, Yohanes ini seolah memberikan spoiler atau bocoran tentang film yang akan ditonton. Nyebelin sebenarnya ya Yohanes ini kalau di dunia sekarang, kalau kita nonton film dia bocorin gitu katanya. Tapi ini yang Yohanes katakan di ayat pertama. Nah kita dapat mengetahui hal itu karena di bagian akhir dari tulisannya Yohanes mengatakan seperti ini. Di dalam Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini, di dalam kitab Yohanes, telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi seolah-olah Yohanes berkata begini kepada pembacanya. Tuh kan, gue bilang juga apa? Ini, Yesus itu Tuhan kan? Ini yang gue maksud dari awal. Kira-kira seperti itu. Seolah-olah Yohanes berkata. Nah inilah yang menjadi tujuan inti penulisan Yohanes. Yaitu supaya mereka yang membacanya menjadi percaya. Dan terus percaya bahwa Yesuslah Tuhan. Mesias. Nah kita kembali ke ayat 1 tadi saudara, ayat 1 dan 2. Mengapa Yohanes tidak langsung saja menyebut nama Yesus di awal kalimat ini saudara. Tapi mengapa Yohanes menggunakan kata firman? Bukankah akan lebih mudah kalau kalimatnya seperti ini? Pada mulanya adalah Yesus. Yesus sejak semula bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus adalah Allah. Bukankah kalimat itu akan lebih mudah dimengerti dibandingkan menggunakan kata firman. Tapi mengapa Yohanes menggunakan kata firman? Nah pertanyaannya seperti itu saudara. Tapi pertanyaan sekali lagi, apakah penggunaan kata firman ini membingungkan untuk pembaca pada zaman itu saudara? Nah memang jujur pada waktu saya membaca Yohanes 1 ini, waktu saya kuliah saudara. Ketika membaca pada mulanya ada firman, saya membayangkan firman itu adalah ya Alkitab, firman Tuhan. Itu yang saya pikirkan pada waktu itu. Dan kemudian pada kalimat, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, saya mengambil kesimpulan bahwa firman itu bukan Allah dan lebih rendah dari Allah. Nah beberapa waktu yang lalu juga pernah ada yang chat kepada saya dan menanyakan bagian ayat yang sama. Dan orang ini sepertinya juga memiliki pemahaman seperti saya dulu saudara. Tapi kembali pertanyaannya, apakah penggunaan kata firman ini membingungkan untuk pembaca pada zaman pada waktu itu? Sebenarnya tidak, saudara. Kata firman atau the word di dalam bahasa Inggris adalah kata yang sangat familiar bagi orang Yahudi dan orang Yunani pada waktu itu. Dan Yohanes pun memiliki tujuan pada waktu dia menggunakan kata itu. Nah, saudara, orang Yahudi mengenal kata firman ini dengan sebutan memra di dalam bahasa Aram. Yang maknanya selalu merujuk kepada pribadi Allah. Nah begitu juga dengan orang Yunani. Logos yang artinya firman adalah kata yang umum yang pernah mereka dengar. Kata itu seringkali digunakan oleh para filsuf Yunani yang hidup ratusan tahun sebelum Yohanes ini ditulis. Dan mereka menggunakan kata logos. Mereka memahami bahwa dunia ini memiliki pattern atau keteraturan, saudara. Jadi para filsuf itu memiliki pemahaman ini. Ada dunia yang memiliki pattern atau keteraturan. Ada pagi, ada siang, ada malam. Lalu ada musim-musim yang terus berganti secara teratur. Dan juga ada waktu-waktu yang berjalan dengan teratur. Nah melihat segala keteraturan itu mereka lalu menyimpulkan bahwa keteraturan itu terjadi karena ada sesuatu atau sumber yang mengatur semua keteraturan itu. Dan mereka menyebut sumber dan keteraturan itu dengan logos. Nah sehingga sewaktu Yohanes menuliskan ayat pertama ini, para pembaca pada waktu itu dapat memahami apa yang Yohanes maksudkan.
Nah, jadi dengan menggunakan kata firman ini sebenarnya Yohanes sedang ingin menegaskan bahwa firman itu bukanlah apa, melainkan siapa. Nah, kemudian ketika orang Ibrani membaca bagian dari ayat 1 ini, saudara, khususnya pada kalimat pada mulanya, mereka tuh langsung relate. Karena mereka tahu bahwa bagian ini mengacu kepada tulisan yang pernah ditulis oleh Musa di dalam kitab Kejadian 1. Di mana di Kejadian 1 ayat 1 juga memulai kalimatnya dengan kalimat yang sama. Pada mulanya. Dan mereka mengingat bahwa pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Nah, namun saudara, kata pada mulanya ini di dalam bahasa aslinya sebenarnya tidak menggunakan artikel atau kata sandang. Seperti an, atau the di dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Inggris sebenarnya kalimat ini tidak berbunyi in the beginning, bukan in the beginning. Karena tidak ada artikel di bahasa aslinya, tapi in beginning. Nah, hal ini menunjukkan bahwa permulaan yang Yohanes maksudkan bukan hanya permulaan penciptaan, melainkan permulaan sebelum terjadinya segala sesuatu. Sebelum dunia ini dijadikan, sebelum ada apa-apa. Nah, inilah permulaan yang sesungguhnya tidak pernah ada awalnya. Yaitu bahwa Sang Firman sesungguhnya sudah ada dari sejak kekekalan. Nah, kemudian kalimat berikutnya mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada 2 poin yang sangat penting pada bagian ini, saudara. Yang pertama, kata bersama-sama dengan Allah menunjukkan bahwa ada 2 pribadi yang berbeda. Yaitu firman dan Allah. Sang firman berbeda dari Allah Bapa. Bagian ini menunjukkan akan kejamakan Allah. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 26, sewaktu Allah menciptakan manusia, kita juga melihat ada kejamakan Allah. Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang menunjukkan bahwa penciptaan terjadi melalui 3 pribadi Allah yang saling bersinergi. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, kata bersama-sama menunjukkan suatu relasi yang sangat erat. Relasi yang sangat intim. Di dalam bahasa aslinya kata tersebut berarti berhadapan muka dengan muka. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 18 yang kita baca tadi, kita melihat kalimat yang menunjukkan keeratan relasi tersebut. Di situ dikatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Di dalam Alkitab versi yang lain, kalimat tersebut mengatakan, dia yang paling dekat dengan Bapa. Yang juga diartikan, dia yang berada di dekapan Bapa. Sebuah penggambaran keintiman yang luar biasa, saudara. Nah, jadi bagian ini, saudara, ingin menekankan bahwa ada perbedaan pribadi antara Allah dengan Sang Firman. Namun ada kesatuan di dalam esensi. Lalu di ayat yang ketiga, saudara, kita dapat melihat bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Yesus. Dan tanpa Dia, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, di bagian yang lain Paulus mengatakan hal yang senada dengan yang Yohanes tulis. Yaitu di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Yang mengatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lalu apa yang bisa kita simpulkan pada bagian yang pertama ini, saudara? Hal ini menekankan bahwa Yesus adalah Allah pencipta. Tanpa Yesus, tidak ada yang dapat diciptakan. Artinya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini beserta segala isinya diciptakan juga oleh Yesus. Dan sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, maka apapun yang Yesus lakukan selalu mengarah kepada Allah Bapa. John Calvin menyimpulkannya seperti ini. Melalui Kristus, Allah menunjukkan kepada kita
kebenarannya, kebaikannya, hikmatnya, kekuatannya. Singkatnya, keseluruhan dirinya. Keseluruhan Allah dipancarkan melalui pribadi Yesus Kristus. Jadi saudara, sesungguhnya hanya melalui pribadi Yesus Kristus saja kita dapat mengenal akan siapa Allah, pencipta langit dan bumi. Nah, pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, siapakah Yesus bagi kita? Mungkin sebuah pertanyaan yang simpel dan mudah untuk dijawab. Tapi apakah kita telah sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus Kristus itu di dalam hidup kita? Nah, melalui bagian ini kita tahu bahwa Yesus juga adalah Allah pencipta. Melaluinya kita tahu bahwa segala sesuatu diciptakan. Nah, saudara, ciptaan selalu memancarkan penciptanya. Kalau misalnya kita melihat jam tangan kita atau mungkin handphone kita yang ada di tangan kita, yang kita pakai. Kita melihat begitu bagusnya jam tangan yang kita pakai mungkin atau handphone yang kita pakai, kita pasti langsung relate bahwa pasti ada orang yang menciptakan benda-benda tersebut. Saya sangat yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki pemikiran bahwa benda-benda tersebut bisa muncul begitu saja dari dalam tanah, kan? Saya percaya pasti ada, kita semua percaya ada yang menciptakan barang-barang tersebut. Nah, inilah yang seharusnya muncul dari diri kita sewaktu kita melihat ciptaan Allah. Apa yang kita pikirkan pada waktu kita melihat alam semesta ini? Pada waktu kita melihat ada matahari, bulan, bintang, kita melihat gunung yang begitu megah, kita melihat pantai yang begitu indah. Apa yang kita pikirkan? Nah, melalui itu semua, saudara, kita diingatkan bahwa semua itu diciptakan melalui Yesus. Dan semua itu seharusnya membawa kita untuk semakin mengenal siapa Allah kita. Daud juga mengungkapkan kekagumannya akan hal itu. Dia mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Namun ironis, saudara, bahwa dengan keberadaan ciptaan itu pun ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, masih ada orang-orang yang tidak percaya bahwa ada pribadi Allah yang menciptakan dunia ini. Meskipun mereka melihat dengan mata mereka sendiri, bahkan ada yang melakukan penelitian tentang alam semesta ini, namun tetap ada orang yang mengatakan, mengeraskan hati mereka dan mengatakan tidak ada Allah. Hal ini sesuai seperti yang dikatakan Roma 1 ayat yang ke-20 dan 21. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia dijadikan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Di dalam lubuk hati mereka, mereka tahu bahwa sebenarnya ada Allah. Tetapi mereka lebih memilih untuk mengeraskan hati mereka dan menolak Allah. Dan hal inilah yang terjadi selanjutnya di poin yang kedua, yaitu Sang Pencipta ditolak ciptaan. Nah, saudara, pada ayat yang ke-9 sampai ke-11 ini, kita melihat dengan jelas bahwa Yesus di sini dikatakan sebagai terang yang sesungguhnya telah berada di dunia ciptaannya. Namun dikatakan dunia yang Ia ciptakan tidak mengenal Dia. Bahkan yang lebih tragis dari itu semua adalah Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang yang dikatakan kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, saudara, kalau misalnya nanti, habis ini saudara selesai ibadah, saudara pulang ke rumah, dan waktu saudara membuka pintu, saudara melihat ada orang yang tidak saudara kenal, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara akan berkata, "Shalom bro"? Gak mungkin. Yang paling pasti saudara akan menengking orang itu, kan? Saudara akan mengusir orang itu, bahkan saudara mungkin akan lapor polisi. Kenapa? Karena saudara tidak mengenal orang itu dan saudara tahu bahwa orang itu kemungkinan besar akan melakukan tindakan kejahatan kepada saudara. Tapi ayat yang kita baca tadi sangatlah miris. Karena Yesus datang kepada dunia ciptaannya sendiri. Tapi dunia tidak mengenal Dia. Bahkan Ia datang kepada milik kepunyaannya yang mengacu kepada bangsa Israel. Yang kepada mereka Allah telah memilih mereka dari sejak dahulu. Tapi mereka bukannya menyambutnya, tapi malah menolak Dia. Kalau kita melihat di dalam Alkitab,
maka kita akan menemukan hal tersebut, saudara. Yesus ditolak di kampung halamannya. Bahkan di dalam setiap pelayanan yang Yesus lakukan, orang-orang yang paling keras menolak Yesus dan mencela Yesus adalah orang-orang Yahudi yang katanya adalah milik kepunyaannya itu. Nah, saudara, beberapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kira-kira, ada sebuah film yang berjudul I, Robot, yang diperankan oleh Will Smith ya. Nah, mungkin ada dari antara saudara yang pernah menyaksikan film ini, tapi mungkin sebagian saudara pada waktu itu masih lebih suka nonton film Doraemon. Karena 20 tahun yang lalu saudara masih kecil ya. Nah, saudara, film I, Robot ini menceritakan tentang orang-orang yang pada waktu itu hidup berdampingan dengan robot. Nah, sekarang sudah ada ya orang-orang yang hidup berdampingan dengan robot di zaman sekarang. Nah, tujuan robot-robot itu diciptakan adalah untuk melayani manusia. Jadi robot-robot ini diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, namun ternyata robot-robot yang didesain untuk membantu manusia ini justru berbalik menyerang manusia. Dimulai ketika si robot ciptaan ini justru malah membunuh seorang bernama Dr. Lenin yang adalah pencipta dari robot-robot tersebut. Sangat ironis, saudara. Karena Dr. Lenin sangat bangga dengan robot ciptaan ini. Bagi Dr. Lenin, robot ini adalah masterpiece-nya dia, mahakaryanya dia. Namun ternyata robot ciptaan yang begitu ia kagumi itu justru malah memberontak dan bahkan membunuh dia. Saudara, bukankah kisah ini seperti yang dialami Yesus? Saudara, Yesus datang kepada miliknya, kepunyaannya, ciptaannya sendiri. Tapi ciptaannya yang seharusnya paling mengenal dia, ciptaannya yang seharusnya menghormati dia, ciptaannya yang seharusnya mengasihi dia, justru malah menolak dia dan membunuh dia. Yesus pernah mengisahkan penolakan yang ia alami di dalam sebuah perumpamaan, saudara. Yesus bercerita, ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar di sekelilingnya. Lalu kemudian ia menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap dan kemudian ia pergi ke negeri yang lain. Nah, sekian waktu tuan tanah ini kemudian mengirimkan hamba-hambanya untuk datang kepada penggarap-penggarap kebun anggur itu untuk meminta sebagian hasil yang menjadi haknya. Tapi yang dilakukan oleh penggarap-penggarap kebun anggur itu adalah mereka menangkap hamba-hamba itu dan sebagian juga ada yang dibunuh oleh penggarap-penggarap kebun anggur itu. Lalu kemudian tuan tanah ini kembali mengirimkan hamba-hambanya untuk datang kepada penggarap-penggarap kebun anggur itu. Dan yang dilakukan juga adalah hal yang sama oleh penggarap-penggarap kebun anggur itu. Mereka menangkap dan mereka juga membunuh hamba-hamba tuan tanah itu. Lalu akhirnya tuan tanah ini mengambil kesimpulan untuk dia mengirimkan anaknya. Dengan kemudian dia berkata, anakku pasti akan mereka segani. Tapi yang terjadi juga adalah sama. Penggarap-penggarap kebun anggur itu menangkap anaknya dan juga malah membunuh anaknya. Saudara, tuan tanah di dalam perumpamaan ini adalah gambaran dari Allah Bapa. Para penggarap kebun anggur itu adalah gambaran dari orang Israel. Kebun anggur itu adalah gambaran dari dunia ini. Hamba-hamba yang diutus tuan tanah itu adalah gambaran nabi-nabi yang diutus Allah. Dan sang anak adalah gambaran dari Yesus Kristus. Sewaktu Yesus menceritakan tentang perumpamaan ini, saudara, orang-orang Yahudi yang mendengar tentang perumpamaan ini tahu bahwa yang sedang Yesus ceritakan adalah tentang mereka. Tapi apa respon mereka? Mereka menjadi marah dan mereka mau menangkap Yesus. Sangat tragis. Saudara, bagaimana dengan kita? Nah, mungkin saudara sewaktu kita merenungkan kisah ini, saudara, kita berpikir, itu bukan saya. Saya nggak pernah menolak Yesus dalam hidup saya. Saya percaya kepada Allah dan saya percaya kepada Yesus. Namun masalah dari kebanyakan kita adalah, bukannya kita tidak percaya Allah, Tuhan. Saudara, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Yesus, dan kita tidak menolak Yesus dalam hidup kita. Tapi masalah dari kebanyakan kita adalah, kita mengaku percaya kepada Allah, namun kepercayaan kita kepadanya sesungguhnya tidak kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan itu biasanya terlihat dari tindakan kita yang tidak sesuai dengan ucapan kita. Kita mengatakan kita percaya Allah dengan sepenuh hati, kita percaya Yesus dengan sepenuh hati, tapi yang kita lakukan itu biasanya sekali lagi justru berbanding terbalik dengan yang kita ucapkan.
Kita mungkin justru malah lebih mengandalkan kepintaran kita sendiri, keinginan kita sendiri, bahkan kemampuan kita sendiri daripada kepercayaan kita kepada Allah. Entahkah itu di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan yang kita lakukan, ataupun bahkan di dalam pelayanan yang kita lakukan. Kita bertindak dengan pengertian kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Atau sewaktu ada masalah atau pergumulan di dalam hidup kita. Mungkin kita tidak menolak Yesus, tapi apakah kita tetap percaya kepadanya? Apakah kita tetap percaya bahwa Dia adalah Allah pencipta kita yang sangat mengerti akan siapa kita ciptaan ini dan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam setiap perjalanan hidup kita? Ataukah kita lebih mengandalkan diri kita sendiri? Kita mengandalkan harta kita, kita mengandalkan uang kita mengandalkan jabatan kita. Kita meletakkan iman percaya kita kepada hal-hal tersebut lebih daripada kita meletakkan iman percaya kita kepada Allah. Saudara, dalam hal ini kita perlu berkaca dari orang-orang yang mengaku Tuhan tidak ada. Karena mereka menjalani apa yang mereka percayai itu dengan satu keyakinan, Tuhan tidak ada. Sementara kita, banyak dari kita yang mengaku Tuhan ada, percaya Tuhan ada, tapi justru di dalam tindakan kita tidak mencerminkan itu. Tindakan yang kita lakukan justru kita bertindak seolah-olah Tuhan tidak ada. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di dalam ayat yang kita baca tadi, juga dikatakan Yesus adalah terang yang sesungguhnya, saudara. Nah, namun sayangnya saudara, kita terkecoh dan akhirnya kita mengikuti terang yang lain, terang yang palsu. Nah, misalnya saudara, di dalam kita melihat akan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita kejar justru adalah kebahagiaan yang tidak sesuai dengan apa yang Injil ajarkan. Kita mengejar lebih banyak harta. Kita mengejar kesuksesan. Kita mengejar untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Karena kita pikir itulah yang akan membuat kita bahagia. Padahal itu semua sifatnya hanya sementara. Semua itu bisa membahagiakan kita, saudara. Tapi sementara. Nah, itulah yang menjadi kecenderungan kita akibat dosa. Nah, namun saudara, meskipun kita kadangkala melupakan Dia, dan kadangkala kita meninggalkan Dia, kita bersyukur karena Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang menciptakan kita, lalu Dia pergi meninggalkan kita begitu saja. Karena kalau itu yang terjadi saudara, maka saat ini bagian kita semua adalah kematian kekal di neraka selamanya. Karena berikutnya inilah yang Allah lakukan di dalam hidup kita. Kita masuk kepada poin yang ketiga. Bagaimana ciptaan berdamai dengan Sang Pencipta? Saudara, pada ayat 12 dan ke-13 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, di bagian sebelumnya kita melihat bahwa Yesus mengalami penolakan dari ciptaannya sendiri. Dan dari orang-orang yang dikatakan miliknya. Namun bagian yang kita baca tadi, ada satu kabar baik saudara. Yaitu bahwa tidak semua orang atau tidak semua ciptaan menolak Yesus. Melainkan ada orang-orang yang dikatakan menerima Dia. Dan bahwa orang-orang yang menerima Dia dikatakan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat menerima Dia? Bagaimana kita akhirnya menjadi anak-anak Allah? Nah, kalau orang-orang Yahudi saja, bangsa Israel yang dikatakan miliknya, ternyata tidak semuanya disebut anak-anak Allah. Bagaimana hal itu bisa terjadi dan berlaku bagi kita? Saudara, perkataan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, itu bukan berarti kita yang datang kepada Allah terlebih dahulu, lalu kemudian Allah menjadikan kita anak-anaknya. Kalau itu yang terjadi, maka keselamatan adalah atas dasar inisiatif kita. Di dalam iman Kristen yang kita percayai, seseorang tidak secara natural menjadi anak-anak Allah, saudara. Tetapi seseorang menjadi anak Allah hanya melalui kelahiran baru. Nah, pada bagian ini, saudara, kita melihat satu kebenaran yang kita sebut sebagai doktrin adopsi. Di mana kita yang tadinya hamba dosa, kini menjadi anak
Allah. Dan adopsi yang terjadi, saudara, yang mengubah status kita dari seorang hamba dosa menjadi anak Allah, bukanlah berdasar pada keputusan kita, melainkan keputusan Allah semata. Nah, saudara, kalau misalnya ada satu pasangan yang mau mengadopsi seorang anak, apakah pilihan untuk mengadopsi itu tergantung pada si anak? Enggak. Keputusan itu diambil oleh pasangan yang hendak mengadopsi anak tersebut. Jadi pada waktu sepasang suami istri ini memutuskan untuk mengadopsi seorang anak, maka anak tersebut dibawa menjadi bagian dari keluarga yang mengadopsinya. Keberadaan anak ini terikat menjadi bagian dari keluarga ini. Adopsi bukanlah sebuah pertukaran, saudara. Tapi adopsi adalah sebuah relasi yang baru. Nah, saudara, saya dan istri saya, Yulia, belum memiliki anak. Dan kami belum pernah melakukan proses adopsi secara resmi. Tapi kami pernah mencicipi setidaknya yang namanya sepertinya adopsi seperti ini. Nah, saudara, ini foto kami, kira-kira 11 tahun yang lalu. Nggak berubah ya mukanya ya. Nah, saudara, kami pernah waktu itu merawat anak dari teman kami. Jadi singkat cerita, teman kami ini sedang mengalami masalah keluarga dan dia tinggal di Jakarta seorang diri. Sebentar lagi cuti melahirkannya akan segera berakhir dan dia harus masuk kantor dan tidak ada orang yang menjaga anaknya. Nah, akhirnya saya dan Yulia memutuskan untuk membantu merawat anak ini, saudara. Dimulai dari pertama sebulan, trial dulu, saudara, sebulan. Dari sebulan itu akhirnya selama 9 bulan kami merawat anak ini. Nah, kalau Yulia dari awal dia sudah jatuh hati sama anak ini, kasihan sama anak ini. Mungkin karena perempuan kali ya, lebih gampang terenyuh. Nah, sedangkan saya pada waktu pertama kali bertemu, perasaan saya biasa aja. Tapi lama-kelamaan, saudara, saya menjadi sangat sayang kepada anak ini, saudara. Kami tidur di kamar yang sama, kami tidur di ranjang yang sama. Sesekali anak ini ngompol di ranjang kami. Kami memberikan susu yang terbaik untuk pertumbuhan anak ini, pakaian juga yang terbaik untuk anak ini. Kami ingin anak ini juga boleh tumbuh dengan baik, dengan sehat. Tapi kadang-kadang saya juga pernah menularkan sakit kepada anak ini, saudara, waktu saya flu. Dan saya merasa sangat sedih pada waktu itu, saudara. Nah, saudara, keluarga besar dan juga teman-teman kami sudah menganggap anak ini juga sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Bahkan waktu akhirnya kami harus menyerahkan kembali anak ini kepada mamanya, karena mamanya sudah siap untuk merawat anak ini. Itu nggak mudah, saudara. Itu ada drama dan juga air mata, saudara. Saya ingat sekali waktu hari terakhir kami harus menyerahkan anak ini kepada mamanya. Itu kami ibadah dulu, saudara. Nah, di gereja itu, saudara, dari awal sampai akhir kami nangis, saudara. Tapi untungnya gereja tempat kami itu nangis itu biasa, saudara. Mereka pikir kami sedang mengalami lawatan Tuhan pada waktu itu mungkin. Nah, saudara, inti cerita saya adalah ini. Adopsi singkat yang saya lakukan bersama dengan istri itu adalah atas dasar keputusan kami. Hati kami yang sepenuhnya kami berikan kepada anak itu juga adalah atas dasar keputusan kami. Begitupun dengan adopsi yang Allah lakukan kepada kita. Itu adalah atas dasar keputusan Allah sepenuhnya, bukan keputusan kita. Nah, lalu apa yang menjadi alasan Allah memilih kita untuk menjadikan kita anak-anaknya? Kita nggak tahu, saudara. Yang pasti, dasar pemilihan Allah bukanlah atas dasar apa dan siapa. Dasar pemilihan Allah bukanlah karena usaha kita atau perbuatan kita. Dasar pemilihan Allah bukanlah karena ketulusan hati kita. Karena kita tahu akibat dosa kecenderungan hati kita adalah jahat. Dan dasar pemilihan Allah bukanlah atas dasar siapa kita, dari suku apa kita, seperti yang mungkin dipikirkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Karena Allah sendiri yang pada waktu itu berkata kepada mereka seperti ini. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 di dalam versi bahasa Indonesia masa kini, Allah berkata seperti ini kepada bangsa Israel. Kamu dicintai dan dipilih Tuhan bukan karena kamu lebih besar dari bangsa-bangsa lain.
Sesungguhnya kamu adalah bangsa yang paling kecil di muka bumi. Saudara, kadangkala di dalam keberdosaan kita, saudara, kita tuh merasa ya, kalau kita sudah bisa mengenal Allah, kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan kalau kita bisa mengerti Injil atau Gospel, kita tuh merasa itu karena usaha kita, karena perbuatan kita, saudara. Jadi kadang kita merasa ini kita sebenarnya pantas menjadi anak-anak Allah. Tetapi sesungguhnya tidak ada satupun dari kita yang pantas, saudara. Karena, saudara, dasar pemilihan Allah atas umatnya dari sejak semula adalah berdasarkan kasih karunia-Nya, bukan atas dasar kepantasan. Seorang hamba Tuhan pernah mengatakan seperti ini. Kasih karunia adalah kebalikan dari kepantasan. Kasih karunia bukan hanya kemurahan yang tidak selayaknya diterima. Tetapi kasih karunia adalah kemurahan yang ditunjukkan kepada orang yang sebenarnya pantas menerima yang sebaliknya. Saudara, kitalah orang-orang yang sebenarnya pantas menerima yang sebaliknya. Bukan kasih karunia. Tetapi justru Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Lalu bagaimana kasih karunia itu bisa dinyatakan kepada kita? Bagaimana kita ciptaan yang berdosa ini bisa berdamai dengan Sang Pencipta dan dapat menjadi anak-anak Allah? Nah, disinilah Gospel Connection-nya, saudara. Nah, saudara, ratusan tahun sebelum Yohanes menulis bagian ini, saudara, Salomo, seorang raja yang sangat terkenal, di dalam doanya dia pernah bertanya kepada Tuhan sewaktu bait Allah telah selesai didirikan oleh dia. Di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat ke-27, Salomo bertanya, "Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini." Salomo di dalam doanya merasa nggak layak, saudara. Karena ini adalah satu hal yang mustahil bagi akal pikiran kita. Allah pencipta dunia ini, Allah yang begitu megah, Allah yang begitu agung mulia, mau diam di dalam bait Allah yang Dia buat. Tapi kita tahu bahwa ratusan tahun kemudian, saudara, Allah seolah menjawab pertanyaan Salomo ini. Allah pencipta itu sungguh turun ke dalam dunia ciptaannya. Di dalam Yohanes 1 ayat yang 14a mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah bertabernakel di antara ciptaannya. Allah berkemah di antara ciptaannya. Bahkan Yesus tidak hanya turun ke dunia ciptaannya, saudara. Sang Pencipta itu turun ke dunia menjadi ciptaan sama seperti kita. Di dalam bahasa aslinya Yohanes mengatakan firman itu turun menjadi daging untuk menekankan bahwa Yesus selain Dia Allah yang sejati, Dia juga adalah manusia yang sejati. Yesus bisa mengalami sakit, Yesus bisa mengalami luka secara fisik. Yesus turut merasakan apa yang manusia umumnya rasakan. Bahkan lebih lagi, di dalam kitab Filipi mengatakan dengan jelas sewaktu Yesus menjadi manusia. Yesus mengambil rupa seorang hamba. Dan Yesus taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Demi kita, miliknya yang menolak Dia. Yesus yang sejak dari kekekalan selalu ada bersama dengan Bapa. Yesus yang dari sejak semula berada di pangkuan Bapa. Di dalam dekapan Bapa. Dia harus mengalami keterpisahan dengan Bapa karena Yesus harus meminum caruan murka Allah Bapa yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Bahkan Allah Bapa yang sangat mengasihi Yesus, Dia harus memalingkan wajahnya dan membiarkan anaknya yang sangat dikasihinya untuk menjalani salib itu seorang diri. Dan di salib itu, Yesus, Sang Pencipta, Dia merelakan dirinya ditolak. Dia merelakan dirinya dihina, disiksa, bahkan dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Tetapi justru, saudara, melalui salib itu,
ciptaannya yang seharusnya pantas untuk dibinasakan, justru mengalami kemurahan Allah, bahkan memperoleh bagian untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, bayangkan, akan ada di mana kita saat ini tanpa kasih karunia Allah? Apa jadinya kita seandainya Allah Sang Pencipta tidak memberikan anaknya yang sangat dikasihinya, Yesus, untuk turun ke dunia, menjadi ciptaan dan mengorbankan dirinya bagi kita? Oleh sebab itu saat ini mari tanyakan kepada diri kita masing-masing, saudara. Apa yang kadangkala membuat kita ragu akan kasih dan penyertaannya di dalam hidup kita? Sadarkah kita akan betapa besar pengorbanannya bagi kita, sehingga kita dapat disebut anak-anak Allah? Saudara, sadarkah kita bahwa Allah Pencipta yang begitu agung dan begitu mulia, Dia rela memberikan yang terbaik bagi kita, anaknya yang sangat dikasihi. Kalau yang paling terbaik Dia sudah berikan, masihkah kita ragu akan kasih dan juga pengorbanannya di dalam hidup kita? Oleh sebab itu ketika kita mengetahui kebenaran ini, saudara, maka respon kita seharusnya adalah kita bertobat dari meragukan kasih-Nya dan dari menganggap murah kasih dan pengorbanannya bagi kita. Dan menyadari bahwa sebenarnya kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak pantas menerima kemurahan Allah. Namun menerima kemurahan Allah melalui kasih karunia Allah. Maka respon kita berikutnya seharusnya adalah kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan kita seharusnya rindu agar orang lain juga boleh mengalami kemurahan Allah yang telah kita alami. Biarlah menjadi kerinduan kita semua untuk memberitakan kabar baik Injil ini kepada orang lain, saudara. Amin. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Saudara, inilah implikasi dari perenungan hari ini. Karena Allah Pencipta beserta dengan kita, maka kita dapat menghadapi masa depan dengan keyakinan akan penyertaannya. Karena Allah Pencipta beserta dengan kita, maka kita percaya Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Dan karena Allah Pencipta itu beserta dengan kita, kita tidak khawatir akan kebutuhan sehari-hari kita, karena yang terbaik sudah Ia berikan bagi kita. Amin. Mari sebagai respon kita akan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Dalam Kristus harapanku, dalam terang kekuatan, batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna. Penghiburku, Kau segalanya, dalam kasih-Mu ku kepenuhan Allah, pemberian kasih dan kebenaran ditolak oleh umatnya, dan pada salib Dia mati, murka Allah ditanggungnya, setiap dosa dilimpahkan, kematiannya buatku hidup. Yesus mati disalibkan, terang dunia dikorbankan, namun Dia mulia, bangkitlah Dia dari kemenanganlah miliknya, dosaku
Dia ku teguh, di atas Dia ku teguh. Tak takut atas maut, kuasa Kristus di dalamku. Dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus. Sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup. Sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu agung, pencipta langit dan bumi ini. Kami bersyukur karena meskipun Engkau begitu mulia, begitu agung, namun Engkau bukan Tuhan yang jauh dari kami. Engkau begitu dekat dengan kami Tuhan. Engkau turun ke dunia ciptaan. Bahkan Engkau Sang Allah pencipta. Engkau rela menjadi ciptaan. Engkau merendahkan dirimu menjadi sama dengan ciptaanmu. Bahkan Engkau rela mengalami penolakan, fitnahan, bahkan kematian di atas kayu salib demi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran ini boleh menenangkan hati kami Tuhan. Ketika mungkin di dunia ini kami mungkin mengalami penolakan, kami tahu ada Allah yang tidak pernah menolak kami. Ketika kami mungkin merasa ragu dan khawatir di dalam menjalani kehidupan ini, kami boleh kembali diingatkan bahwa ada Allah pencipta yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, dan Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya meteraikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita di hadapan-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.